Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Salat serta salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal perspektif Islam, di mana saya atas nama Rahmi sebagai pemateri pertama, Adelia Nurul Islami sebagai pemateri kedua, Asrari sebagai pemateri ketiga, dan Gemi sebagai pemateri keempat. Langsung saja, pengertian kebijakan fiskal. Ditinjau dari etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan memiliki arti yang bermacam-macam. Menurut Harold Glaswen dan Abraham Kaplan, memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Di mana kebijakan fiskal aktif merupakan kebijakan di mana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya. Sementara itu, kebijakan fiskal pasif merupakan kebijakan segala sesuatu yang menurunkan marginal propensity to spend dari pendapatan nasional sehingga mengurangi besarnya pengganda. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya yaitu prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dalam prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja yang bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan dan standar yang sama. Paling tidak ada beberapa instrumen kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam, yaitu yang pertama peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja, yang kedua itu kebijakan pajak, yang ketiga itu anggaran, yang keempat itu kebijakan fiskal khusus. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dari masa ke masa. Yang pertama pada masa Rasulullah. Pada masa pemerintahan Rasulullah, beliau telah meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas perekonomian, dan sistem ekonomi yang diterapkan beliau berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Ketika itu Al-Quran menjadi sumber rujukan dan dasar dalam kehidupan yang dijalaninya, salah satunya termasuk perilaku ekonomi. Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah yaitu zakat mal, khums min al-ghanim, jizyah, kharaj, usyur, fa'i, harta warisan, kalalah, wakaf, dan sedekah. Baik, selanjutnya pada masa Khalifah Rasyidin. Dalam sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada masa sahabat sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Para sahabat masih meneruskan apa yang telah dirintis dan ditegakkan oleh beliau pada masa ini. Terdapat 4 sahabat Rasulullah yang berada di dalamnya, yang berperan di dalamnya, yaitu yang pertama pada masa Abu Bakar 51 sebelum Hijriah sampai dengan 13 Hijriah atau 584 sampai dengan 644 Masehi. Kemudian yang kedua pada masa Umar bin Khattab 40 sebelum Hijriah sampai dengan 23 Hijriah atau 584 sampai dengan 644 Masehi. Kemudian pada masa Utsman bin Affan 47 sebelum Hijriah sampai dengan 35 Hijriah atau 577 sampai dengan 656 Masehi. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib
Hijriah sampai dengan 600 atau 661 Masehi. Kemudian selanjutnya pada abad pertengahan, pada masa Bani Umayyah, dalam mendukung pembangunan ekonomi ini, Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan melakukan pembangunan sektor pertanian dan perindustrian. Hasilnya dipasarkan ke India dan Asia Tengah melalui Iskandariah dan Konstantinopel. Pusat perdagangan pada masa ini adalah Damaskus, Baghdad, dan Makkah. Pada masa ini, kekayaan digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pembangunan gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, jalan yang dilengkapi dengan sumur agar khalifah dapat minum ketika melewati jalan tersebut. Selanjutnya, kebijakan fiskal di Indonesia. Di negara Indonesia, kebijakan pemerintah ini dimuat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam hal ini, diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Dan dalam APBN ini merupakan gambaran dari kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam memperoleh pendapatan dan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintahan dan pembangunan negara. Pada dasarnya kebijakan fiskal atau sering juga disebut dengan nama politik fiskal merupakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan anggaran belanja negara. Tindakan tersebut dilakukan untuk memberikan pengaruh positif terhadap jalannya sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Dalam hal ini dikenal juga dua istilah yang berpengaruh dalam kebijakan fiskal, yaitu pungutan pajak negara dan pengeluaran negara baik dalam bentuk biaya belanja ataupun biaya transfer. Saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya yaitu, secara global, kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan pengeluaran negara yang digunakan untuk belanja stabilitas ekonomi. Adapun prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang dimana kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sebagai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Itulah hasil pemaparan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.